sukacita? Ada berkat Tuhan? Amin. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita boleh dibentuk. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang mulia, yang senantiasa menyertai kita, yang menunjukkan kasih setianya dengan memberikan anaknya yang tunggal dan menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa,
Engkau setia kepada kami Tuhan. Sekalipun kadang-kadang bahkan sering kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Sebab itulah eksistensi Tuhan, itulah pribadi Allah yang setia. Namun ketidaksetiaan kami Tuhan, dan perkenankan kami duduk diam mendengar apa yang Engkau mau. Rabbi, jadikan hamba-Mu berkat. Setiap kata kalimat yang keluar di bibir hamba menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi ini saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, bahkan proses belajar mengajar berlangsung secara virtual. Bahkan wisuda pun secara virtual, yang dulu tidak pernah dilakukan secara virtual. Wisuda pun virtual, yudisium pengumuman pun juga virtual. Apa sih sebenarnya virtual itu? Saudara, virtual memiliki arti dekat, arti dekat atau nyata. Berarti hal-hal yang kita alami sebagai manusia itu nyata. Dengan demikian dapat disimpulkan saudara bahwa virtual itu reality, berarti mendekati kenyataan. Biasanya untuk orang-orang yang tinggal berjauhan, virtual itu sangat efektif. Dan ini dibantu oleh yang namanya internet. Virtual tidak asing bagi kita, saudara. Ya, virtual itu sebenarnya kelihatannya dekat tetapi jauh. Kelihatannya melihat tetapi tidak melihat. Itu virtual. Melihat tetapi tidak melihat artinya tidak bertatap muka. Nah, virtual itu sering sekali kita adakan. Kelihatannya dekat tetapi sebenarnya jauh. Saya dites di sini, yang ngetes di Jogja. Saya tes yang ngetes dokter dari Ambon. Dulu tahun 82-83 itu dosen guru ngomong begitu, saya nggak mungkin. Pikiran kita nggak mungkin orang di Jakarta dosennya di Papua atau sebaliknya. Tetapi itu kenyataan. Nah, saudara-saudara, saya khawatir persekutuan kita dengan Tuhan juga virtual. Kelihatannya dekat tetapi jauh. Kelihatannya bisa bicara sama Tuhan tetapi jauh dari Allah. Tetapi saya berdoa dan mari kita jemaat GBI Papan Mas, ataupun saya hamba Tuhan atau seluruh jemaat, semua staf gembala, persekutuan kita dengan Tuhan tidak secara virtual. Amin. Betul-betul kita mengalami hadirat Allah, betul-betul kita mengalami akan suasana surgawi itu. Sebab saat Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan berkata, Tuhan, aku mengenal Engkau. Aku tidak mengenal Engkau. Tidak seorang pun menyebut Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tidak setiap orang yang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Tuhan bisa berkata, aku tidak mengenal Engkau. Wah, ini bahaya. Ya. Ini sangat bahaya. Kelihatannya dekat, virtual itu kelihatannya dekat, saudara. Ya.
Kelihatannya dekat, kelihatannya bisa bicara. Dan hari ini dan bulan ini kita akan bicara soal kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, saudara. Tapi saya akan baca dengan cepat, barangkali saya ringkas karena waktunya. Apabila, itu lanjutan dari minggu yang lalu, saudara, Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam dengan tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan dari kambing. Dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan; ketika aku haus, kamu memberi aku minum; ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan; ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian; ketika aku sakit, kamu merawat aku; ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, kita lanjut, saudara, dalam ayat yang ke 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami melayani Engkau, tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Diberkatilah jemaat Tuhan, ya kita sekalian, saudara yang mendengar firman Tuhan. Kedatangan Tuhan itu pasti. Kedatangan Tuhan itu pasti. Tetapi kapan waktunya tidak dapat dipastikan. Siapapun, bahkan saya sendiri, kalau berkata Tuhan Yesus datang hari ini, jangan saudara jangan percaya. Sebab sudah banyak tafsiran, banyak hamba-hamba Tuhan. Bahkan di Afrika ada hamba Tuhan perempuan yang dibakar hidup-hidup karena dia menubuatkan kedatangan Tuhan. Ya, itu 20 tahun yang lalu saya baca di Quran. Menubuatkan Tuhan datang pada hari dan waktu. Tidak seorang pun mengerti kedatangan Tuhan. Dan kepastiannya jelas tidak pasti waktunya, tetapi kepastian datang, so pasti datang. Persoalan di sini bukan waktu, melainkan kesiapan diri. Kedatangannya seperti pencuri di tengah malam, dan hal ini bicara soal kewaspadaan dan kesiapan. Setiap kita yang hadir, termasuk saya yang berdiri di mimbar, kita harus memiliki mindset, cara berpikir, konsep seolah-olah Tuhan besok datang. Kalau kita bisa berpikir seolah-olah besok Tuhan datang, atau seolah-olah besok hidup saya berakhir, kita tidak sembrono. Kalau kita menyadari bahwa dokter memvonis kita, hidup kita tinggal sebulan 2 bulan, what must I do, Lord? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan?
kita masih berpikir seperti saja Kadal Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Memupuk harta, memupuk uang, banyak hal yang sementara. Tetapi kita tidak menyadari. Tak lama Tuhan datanglah menanti dirimu. Tuh. Lagunya begitu, saya lupa. Itu lama. Do re mi do re do si do. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sebentar lagi datang dan kepastian itu pasti, walaupun waktunya tidak pasti, tetapi dipastikan Tuhan datang yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari Tuhan datang yang kedua kali, maka kita mesti harus mempersiapkan diri. Setiap orang yang mempersiapkan diri pasti datang dalam ibadah. Tetapi tidak semua orang yang datang ibadah mempersiapkan diri dalam kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba, ini biasanya saudara, kalau gembala-gembala pada waktu itu pada sore hari kambing-kambing itu dimasukkan ke dalam, sebab bulunya lebih tipis dibanding domba, ya. Saudara bisa lihat di Google dalam hal ini. Ya. Mengapa itu dipisahkan? Ini sebuah perumpamaan yang orang-orang Palestina tidak mengerti biasa kambing domba. Dan ini dibuat memisahkan kambing domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam bahasa Semit, dalam bahasa-bahasa yang lain tentunya saudara, di sebelah kanan menunjukkan posisi yang terhormat. Itu pertama, ya. Kalau Stefanus ketika dilempari dengan batu, dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu menunjukkan dia Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu menunjukkan dia yang terhormat, posisi kedudukan kuasa sama dengan Bapa. Itu arti sebelah kanan. Nah, kalau kita ini termasuk domba-domba atau orang benar tadi saudara, maka kita mendapat posisi yang terhormat. Hanya orang-orang yang mendapat posisi yang terhormat, dia berlaku di dalam dunia ini dengan segala hormat. Perkataan perbuatannya terpuji, sikapnya dihormati orang. Sekalipun dia punya kedudukan tinggi, gelarnya berderet, dia tetap rendah hati, sehingga orang menaruh apa? Hormat. Tidak mungkin orang yang dalam kerajaan surga mendapat posisi hormat kalau di dalam dunia ini karakter perbuatannya, sikap menunjukkan bahwa dia lebih dari yang lain. Tidak mungkin mereka mendapat posisi terhormat dalam kerajaan surga kalau perbuatan kehidupannya itu menjadi skandalon, menjadi batu sandungan orang lain. Tidak mungkin orang-orang memiliki posisi yang terhormat kalau hidupnya tidak benar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang pertama tadi kita memiliki posisi yang terhormat. Kedua adalah orang kepercayaan. Saya berkali-kali atau saya sudah pernah mengatakan, kita bukan sebatas orang percaya, tetapi kita harus bisa dipercaya. Kalau sebatas orang percaya, iblis pun percaya adanya Tuhan. Allah itu satu, iblis pun percaya bahwa ia gemetar. Gemetarnya karena takut. Dia begitu besar Allah itu, jauh, dia gemetar. Tetapi kita takutnya karena kita menghormati. Kita menghormati, kita menghargai. Saudara-saudara,
Kita harus bisa dipercaya sebagai anak Tuhan. Suami-suami harus bisa dipercaya sebagai suami. Sekalipun istri nggak tahu pekerjaan di kantor, nggak bisa lihat matamu melirik cewek yang lain. Istri-istri juga begitu, harus bisa dipercaya sebagai istri. Bagaimana dia mengelola keuangan, dia mengatur keuangan. Suami kerja capek-capek di rumah harus hidup benar. Anak-anak harus dipercaya. Orang yang bisa dipercaya ini, saudara, orang yang di sebelah kanan, yang orang yang diberkati Allah, orang yang bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Ya, karena kenapa dia bisa menjadi orang kepercayaan? Karena dia juga percaya dalam perkara-perkara kecil. Dia perkara kecil yang dipercaya, saudara. Dalam kemiskinan dia memberi, dalam kekurangan dia perhatikan orang, saudara-saudara. Ya. Tapi banyak orang berkata, aku mau memberi kalau nanti aku diberkati. Tetapi anak Tuhan mesti harus sudah begitu. Aku akan tetap memberi walau belum diberkati. Mesti harus demikian. Kita akan dipercaya Tuhan kalau kita ini ya, menjadi orang kepercayaan Tuhan, kalau kita bisa dipercaya dalam hal kecil. Dalam hal-hal kecil, kesetiaan demi kesetiaan. Yang kedua, saudara, yang ketiga, bahwa di sebelah kanan ini ya, itu juga termasuk orang benar. Ini poin terakhir nanti ya, dengan waktu yang ada. Sebelah kanan disebut juga orang baik, tidak orang jahat. Ya, mesti kita harus, kebaikan kita harus diketahui semua orang. Itu di Filipi pasal 4 itu saudara. Ayat 3. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, satu sini sudah dua saksi. Saudara, kita harus berbuat baik. Di RT dengerin baik-baik. Kita harus terkenal orang baik. Terkenal orang baik. Kerja bakti ikut, rapat datang, iuran juga tidak nunggak-nunggak, itu orang baik. Ya, jangan waktu bagi sembako antri duluan, malu-maluin saudara-saudara ya. Saya pernah berapa tahun jadi pengurus RT, justru orang Kristen menjadi batusan. Justru rapat tidak pernah datang, giliran baju sembako dia paling nomor 1. Iuran paling meninggal sakit itu kan biasa ya. Ayo paling 10.000, 20.000, saya 2.000 saja. Yang penting kan memberi. Pelit jadi batu sambungan. Jadi orang baik, amin. Mesti begitu. Saya tidak punya uang tuh, tapi saya bisa bantu yang lain. Orang di sebelah kanan itu juga menunjukkan orang yang diberkati Tuhan. Kita yakin bahwa kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berkat itu jangan hanya sebatas kita punya gaji besar, rumah bagus, mobil bagus, saudara-saudara. Diberkati itu ada di dalamnya perlindungan Allah dan pemeliharaannya yang nyata. Ya. Wah, itu anugerah Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan orang-orang yang sebelah kiri itu terkutuk. Terkutuklah kamu, terkutuklah orang yang ingin mendapat malapetaka. Ya, orang yang akan dihukum. Orang di sebelah kiri itu orang-orang yang jahat. Ya, jahat. Jahat itu ada 2. Ya, poneros, yang satu kakus kalau salah. Bad karakter, karakternya memang jahat. Dari gennya itu jahat, karakter jahat. Kalau tidak diubah oleh Kristus, tidak bertobat,
maka dia tetap jahat. Tetapi kalau poneros itu juga bisa berarti lingkungan yang jahat. Ya. Pergunakanlah waktumu, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Lingkungan, situasi yang jahat, pengaruh yang jahat itu bisa turut poneros. Nah, yang dimaksud jahat ini adalah orang-orang yang memiliki bad karakter. Bad karakter itu bisa hilang kalau bertobat, Roh Kudus ada di dalam hati, dan penyangkalan diri. Hasil penyangkalan kita tidak bisa berdoa, berikan kami hati suka memberi, karena kami tahu hati saya memang memberi. Berikan kami roh memberi, tidak bisa. Harus ada penyangkalan diri, kita bisa memberi. Ada penyangkalan diri, kita datang ke rumah tetangga yang anaknya sedang nangis karena tidak punya beras atau tidak punya, kita datang, kita kasih. Sekalipun kita kurang, itu baru baik. Tidak karakter. Emang tetangga nangis tidak punya, emang juga pikirku saudara bukan, sama saudara juga bukan. Mati juga tidak kehilangan kok. Biarin aja dia mati. Loh, itu sia-sia itu. Kalau kamu tahu berbuat baik, Yakobus berkata, kalau kamu tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya adalah dosa. Kita tahu, oh ini orang yang mesti saya kasih ya, tetapi kita tidak tergerak, itu dosa. Kalau minggu yang lalu saya khotbah orang masuk neraka karena malas, sekarang orang masuk dalam neraka karena pelit. Saya coba waktu saya dari sini. Allah Maha tahu. Allah tahu mana kambing dan domba. Allah tahu mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Mana yang ori, mana yang imitasi. Ori dan imitasi. Dulu ada bunga-bunga kemana ya? Wah itu. Ini saudara, sampai Tuhan Yesus datang kayak begini nih. Betul. Kalau dipelihara begitu. Imitasi. Orang yang imitasi kelihatannya bagus, punya jabatan pendeta. Tetapi kalau hanya imitasi, performanya aja bagus, saudara, masuk neraka. Tetapi kalau ori bertumbuh, berakar ke bawah, bertumbuh, berbuah ke atas. Buahnya bisa dinikmati orang, saudara. Nah, Tuhan mengerti motivasi kesungguhan keseriusan kita. Tetapi semuanya berakhir dalam pengadilan Kristus yang minggu yang akan datang disinggung. Kita akan betah, kita akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Saudara, mari kita mengerti, saudara dikasih Tuhan. Arti orang yang benar, dan cepatnya merasa berkatnya bukan miliknya 100%. Benar itu kan dikaiosoni, righteousness. Dikaiosoni itu sadik dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Arabnya sedekah, adil. Jadi apa yang kumiliki orang lain juga miliki. Apa yang kumiliki di dalamnya Tuhan miliki. Kalau kita masih egois, kita berani dan nanti saya ketemu. Apa mestinya milik Tuhan terus kita pakai? Berani tidak satu kali kalau Tuhan Yesus datang kita ketemu? Makanya saudara-saudara, kita harus hati-hati. Saya juga hati-hati. Hidup saya sudah saya berikan buat Tuhan, ya, berkorban buat Tuhan. Kedua, saudara, ukuran kita memberi bukan karena kemampuan, tetapi melainkan kemauan. Kita baca bersama-sama. Ukuran memberi 1, 2, 3. Ukuran memberi bukan karena kemauan, melainkan kemauan. Kemauan kita mau nggak memberi, kita mau nggak memberikan buat diri Tuhan, mau nggak kita perhatikan buat pelayanan, mau nggak kita memperhatikan orang di sekitar kita. Kita nggak bisa daripada saya kasih untuk gereja. Pendeta kan nggak punya mobil, pendeta pegawai negeri, mertua saya masih butuh, tetap orang tua saya masih butuh. Nggak bisa, saudara. Kita bisa memberikan kepada siapa yang kita berikan.
kemauan kita untuk memberi orang lain. Orang-orang kita perhatikan. Oleh sebab itu saudara, ukuran kita memberi bukan karena kita itu kaya, bukan karena kita banyak hal, tetapi kemauan kita. Kalau Yesus telah memberikan teladan dalam memberi itu, sampai dia mati di kayu salib, saudara, harta kita suatu kali juga tidak apa. Saya berdoa dan mari kita berusaha. Suatu kali kelak kalau Yesus datang kedua kali, jemaat GBI, Bapak, Mas, orang-orang yang diberkati, masuklah dalam kerajaan Tuhan. Saat aku lapar kau kasih aku makan, saat aku haus kau kasih aku minum. Kapan Tuhan? Saat kau berlaku buat orang-orang, saat kau berlaku buat gereja, saat kau berlaku melakukan sesuatu untuk hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkutuk karena kita orang-orang yang tidak suka memberi. Tuhan Yesus dipastikan datang kedua kali. Siapakah kita? Hanya kita yang tahu. Apakah kita suatu kali di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Mari kita berusaha untuk kita bisa di sebelah kanan. Amin. Sukacitaku baru, para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan akan melayani perjamuan kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya berkat Allah turun atas
kesungguhan mereka belajar. Ajar kami rajin, ajar kami juga berbuat baik, setia dalam perkara yang kecil, dan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Sebelum jemaatmu pulang, jemaatmu hendak memberi persembahan bagimu. Berkati persembahan jemaat, berarti buat pelayanan di tempat ini. Jemaat yang Tuhan yang telah mengembalikan semua. Tuhan tidak tutup mata, kesetiaan, ketulusan, kesungguhannya membuat hidupnya tidak akan pernah mengalami kekurangan. Sebab itu janji-Mu Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketenteraman, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menyertai kami. Sebentar kami mau pulang, Tuhan menyertai kami sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkah. Saudara rekan mata timur dan pulanglah dengan berkat-Mu. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sejarah Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai malam.